Nah, permasalahannya pada saat ini adalah banyak orang tua yang tidak terlampau berakar kuat dengan firman Tuhan. Sehingga generasi berikutnya juga males dengan firman Tuhan. Apalagi pergi beribadah. Shalom good readers, puji Tuhan hari ini kita boleh bangun dari tidur, melakukan aktivitas dan sehat begitu. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dan kita akan melihat kembali renungan kita hari ini di Mazmur pasal yang ke-78. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 78 ini mengingatkan umat Tuhan akan kegagalan mereka, tetapi juga memperlihatkan kasih setia Tuhan bagi umatnya. Awalnya Asaf memulai dengan mengundang umat Tuhan supaya mendengarkan baik-baik. Di ayat yang pertama, pasanglah telinga. Dalam bahasa Ibraninya adalah azan, yang berarti mendengar dengan penuh perhatian dan mentaati. Artinya, apa yang Asaf akan sampaikan itu merupakan hal yang sangat penting tentang pengajaran dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Ayat yang kedua sampai yang keempat. Asaf mengingatkan bahwa semua pengajaran dan pengalaman itu perlu diceritakan kembali, tidak boleh disembunyikan, agar setiap angkatan dari umat Tuhan Israel akan memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Ayat yang kelima dan yang keenam. Mereka harus mengingat bahwa setiap hukuman yang Tuhan timpakan adalah akibat ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Israel juga harus mengingat kasih setia Tuhan yang telah membawa nenek moyang keluar dari perbudakan Mesir, lalu kemudian Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan padang gurun, dan memimpin mereka memasuki tanah Kanaan. Ini harus juga diceritakan oleh generasi ke generasi. Dengan tidak melupakan segala perbuatan yang ajaib, ayat 12 sampai dengan 16, dan perintah Allah, maka keturunan Israel akan tetap percaya dan mentaati Tuhan, serta tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mazmur ini merupakan pengajaran dan peringatan bagi bangsa Israel untuk setiap generasi ke generasi. Artinya good readers, dalam kehidupan kita pribadi, kita itu harus tertanam dan berakar kuat dengan firman Tuhan. Kita yang sebagai orang tua harus benar-benar berakar kuat sehingga kita bisa menceritakan pengalaman rohani kita kepada anak-anak. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak misalnya begitu ya? Kita sebagai anak-anak juga harus memiliki pemahaman iman yang berakar kuat dengan firman Tuhan. Karena apa? Someday kita akan berkeluarga, punya anak, keturunan, dan seterusnya. Nah, permasalahannya pada saat ini adalah banyak orang tua yang tidak terlampau berakar kuat dengan firman Tuhan. Sehingga generasi berikutnya juga males dengan firman Tuhan. Apalagi pergi beribadah ke gereja. Itu bukan hal yang penting gitu ya. Bagi mereka kalau bisa hari Minggu itu adalah hari santai, hari menikmati jalan-jalan, dan seterusnya. Bahkan bagi mereka yang tidak berakar dengan firman Tuhan, hari Minggu itu kalau ada ibadah itu mengganggu schedule mereka. Tidak mengherankan good readers, banyak keluarga-keluarga yang pada saat ini sudah semakin meninggalkan Tuhan. Bukan karena salah di gerejanya atau salah di mananya, ya karena salah di orang tuanya yang tidak berakar dengan firman Tuhan. Salah juga dengan anak-anaknya yang tidak memilih firman Tuhan sebagai pengajaran dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Good readers, pada hari ini kita kembali merenungkan diri ya. Apakah kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak itu harus benar-benar sungguh-sungguh memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dan pengajaran di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita akan gampang sekali hidup, tumbuh, dan berkembang di dunia ini yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan, apakah kita sudah menceritakan pengalaman kita baik ataupun buruk bersama dengan Tuhan kepada generasi ke generasi, supaya mereka melihat bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar menyertai kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita.